الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan mengajak kepada segenap kaum muslimin umumnya agar senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan kehambaan kita karena kita adalah hambanya Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita mendapatkan rahmat dan ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan ketakwaan selalu terngiang-ngiang di setiap hari Jumat dan di setiap khutbah para khutbah atau para ulama, selalu menempatkan wasiat at-taqwa, wasiyatu bit-taqwa, wasiat ketakwaan merupakan rukun daripada
khutbah atau ceramah tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ali Imran, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau menjadi seorang muslim. Karena ketakwaan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya adalah kita tidak boleh lalai kepada Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah. Kita tidak boleh sampai Allah Ta'ala cemburu kepada kita lantaran kita condong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap berat terhadap ayat ini. Karena kenapa? Karena kata para sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapa yang mampu menjadi jiwa yang selalu demi waktu bertakwa kepada Allah? Siapa yang mampu dari kita para sahabat Nabi yang imannya menjulang tinggi dan imannya lebih tinggi daripada kita semua yang hadir di forum atau di masjid yang mulia ini? Mereka ini masih keluh kesah karena ayat ini menuntut mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah dari menit ke menit yang lain, dari waktu ke waktu yang lain. Maka ketika keluhan ini didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Ta'ala mengetahui hati para sahabat Nabi, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dengan sebab Nabiur Rahmah, ada seorang Nabi pembawa rahmat, maka Allah Ta'ala menurunkan tensi ketakwaan yang diminta oleh Allah. Yang awalnya dengan sebenar-benarnya bertakwa, waktu demi waktu harus bertakwa, maka Allah Ta'ala meminta kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah semampu kamu sekalian. Ketika kita mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib, karena yang wajib tidak bisa didiskon, tidak bisa kita melupakan kewajiban kita dan harus itu dilaksanakan. Adapun yang sunnah kita lengkapi kesunahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi satu tazyin atau satu penghias amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat ini bergembiralah para sahabat Nabi bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan tensi ketakwaan yang diminta oleh Allah Ta'ala, dari yang sebenar-benarnya bertakwa menjadi bertakwa dengan semampu kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya dan menjadikan dunia ini sebagai jalan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Ta'ala mengetahui manakah dari kamu sekalian yang bagus amalnya. Maka itu jalan yang paling selamat untuk kita arungi kehidupan kita ini bukan dengan jalan kemaksiatan, tetapi jalan keimanan dan juga ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandeng iman dan takwa dengan firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Begitu juga dalam surat Al-Asr, di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya semua manusia mereka dalam berada kerugian. Lalu Allah Ta'ala mengistithnakan, istithna artinya mengecualikan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Dalam ayat ini ada dua unsur, yaitu iman kepada Allah dan juga ketakwaan yang diwujudkan dalam amal saleh.
Dua unsur ini dijadikan oleh para ulama tauhid bahwasanya orang yang beriman harus membuktikan dirinya kepada Allah Ta'ala bahwasanya ia beriman dengan wujud amal soleh atau wujud ketakwaannya. Maka pesan Nabiullah Yakub kepada anaknya Nabi Ishak ialah agar jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan muslim. Inilah pesan Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah kepada anaknya yaitu Nabi Ishak. Begitupun pesan kita, pesan orang tua kita. Di zaman dahulu orang tua kita selalu mengatakan agar kita tidak melupakan sholat 5 waktu, artinya agar kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak melupakan agama kita, yang dimana agama kita menjadi modal yang sangat penting untuk mengarungi kehidupan ini. Bukanlah uang yang menjadi modal kita, bukanlah jabatan yang menjadi modal kita, tetapi iman dan ketakwaan yang menjadi modal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang dimulai dengan alam barzakh, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadis Nabi SAW yang memberikan solusi buat kita semua, buat sahabatnya, buat umatnya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disanadkan Al-Imam sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa ahbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kata Nabi SAW dalam hadis ini, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ini hadis mencakup keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita di akhirat. Kata Nabi, selama kita hidup wajib kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika di masjid, insya Allah semuanya bertakwa kepada Allah, mengingat Allah. Begitupun mengingat Allah bukan hanya di masjid saja, begitu juga di kantor kita, bersama teman kita, bersama istri dan anak-anak kita. Begitupun juga di pasar. Bagaimana wujud takwa kita di rumah? Wujud takwa kita di rumah yaitu mengingatkan istri dan anak kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai ada salah seorang dari keluarga kita yang membawa dan menginapkan murka Allah Ta'ala lantaran ada dari salah seorang dari keluarga kita yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka murka Allah Ta'ala masih mendiami di rumah kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Begitupun takwa kita kepada Allah di dalam rumah, mengajarkan agama kepada istri kita, mengajarkan agama kepada anak kita. Begitupun kita juga sebagai contoh bagi anak-anak kita. Takwa kita di dalam kantor, bagaimana kita menguatkan ukhuwah kita. Kita tidak berdusta, kita tidak berkhianat, kita tidak mendolimi, menyakiti saudara sedikit pun. Itu yang harus kita jaga dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga ketakwaan di pasar, di mana dilarang menipu, dilarang menyakiti seorang pembeli, bahkan dilarang seseorang penjual melakukan sesuatu makar yang dimana pembeli merasa kerugian. Ini adalah wujud takwa di dalam pasar. Jangankan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW dalam rangka takwa kepada Allah. Dari sejak mau tidur ada doanya, ketika bangun tidur ada doanya, kemudian ketika ingin berangkat kerja atau keluar dari rumah ada doanya, dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam rangka kita tidak mengandalkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala yang patut diandalkan kemanapun kita berada. Dan dimanapun kita ada, hanya Allah Ta'ala yang patut harus diandalkan oleh kita. Allah hadiri, Allahu syahidi. Allah adalah yang hadir di dalam diriku. Allah Ta'ala yang menyaksikan diriku. Dan Allah Ta'ala muraqibi, Allah Ta'ala yang mengawasiku. Inilah kalimat-kalimat ini yang selalu diingatkan orang tua para salafun saleh kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengetahui kadar keimanan umatnya yang selalu turun, kadang naik dan juga kadang turun, inilah karakteristik daripada iman kita. Al-iman yazidu wa yanqus, iman kadang bertambah dan iman kadang juga turun, tergantung daripada kondisi dan situasi kita. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Kalau tidak bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, maka Nabi SAW mengatakan dalam lanjutan hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi kesalahan dengan kebajikan, iringi dosa yang telah kita lakukan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Mahma, walaupun sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, selama matahari terbit dari arah timur, pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk kita semua. Walaupun kita sudah merasa di ujung tanduk, di ujung di mana kita sudah berpasrah diri atau berputus asa lantaran kita masih menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita makan, masih memberikan kita rezeki. Tandanya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Berapa kali kita khianati Allah ketika kita mendapatkan gaji, mendapatkan rezeki, mendapatkan nasib yang baik, namun kita sering mengkhianati Allah dengan tidak melaksanakan perintah-perintahnya atau tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Namun Allah Ta'ala masih memberikan kita makan, masih memberikan kita nafas. Itu adalah tanda bahwasanya Allah Ta'ala mengharapkan dan menunggu taubat kita kepadanya. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan juga alangkah beruntungnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semua rahmat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Ta'ala merahmati umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu seorang sahabat pernah melaporkan kejadian maksiatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita, kalau kita kadang ingin bertobat kepada Allah, lalu datang kepada kiai atau datang kepada ustadz, kemudian men-sharing keadaan maksiatnya seperti ini, meminta kepada ustadz, meminta kepada kiai agar para kiai meminta ampun untuk dirinya. Begitupun sahabat Nabi juga melakukan hal yang sama. Sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dosaku ini lebih besar ya Rasulullah, dosa saya ini lebih besar dari besarnya langit dan bumi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah dosamu lebih besar daripada arsy Allah? Ya Rasulullah, dosa saya lebih besar. Karena yang mengetahui dosa adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dosamu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, apakah dosamu lebih besar daripada kursinya Allah? Kata Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Luasnya kursinya Allah seluas langit dan bumi. Apakah dosaku seluas langit dan bumi? Sahabat ini menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dosamu lebih besar dari pengampunan Allah? Maka ia menjawab, pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa saya, kata seorang sahabat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bi kalimataini khafifataini 'ala lisan,
taqilatani fil mizan habibatani rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalau engkau tak mampu berbuat kebajikan yang akan menghapus dosa-dosamu, semisal engkau sholat di pertengahan malam tidak mampu, semisal engkau melaksanakan puasa sunnah tidak mampu, maka kata Nabi SAW, wajib atasmu mengamalkan dua kalimat yang mana dilafalkan sangat mudah, jika ditimbang sangat berat, dan ini dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak dua kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini yang harus kita perbanyak. Apapun kebajikan apapun, seperti i'tikaf di masjid, kemudian memperbanyak zikir, kemudian membaca Al-Qur'an, bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika diniatkan karena keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima itu semua daripada kita. Walaupun status kita sebagai hamba yang penuh sangat dosa, tetapi Allah taala menyukai orang yang mengakui kesalahannya dan kekhilafannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, solusi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang indah, yang berkiblat kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah manusia atau makhluk sosial, makhluk yang bertetangga, makhluk yang bersaudara, makhluk yang berkeluarga, di mana kita tidak bisa menyendiri, pasti butuh terhadap orang lain atau terhadap keluarga. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita mempergauli sesama manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik akan menjadi seseorang tersebut tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu athar, dalam satu riwayat dikatakan, nanti di hari kiamat akan datang seseorang di mana derajatnya Allah taala tinggikan, tidak banyak pahala sunnahnya, pahala sholat sunnahnya tidak banyak, pahala puasa sunnahnya tidak banyak, zikirnya pun juga tidak banyak, namun Allah taala meninggikan derajatnya lantaran akhlak yang dipegang oleh orang tersebut merupakan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhlak bagaimana masuk ke dalam masjid, akhlak bagaimana mencintai yang besar, mencintai yang kecil, akhlak bagaimana menghormati yang besar, akhlak bagaimana mencintai kaum muslimin, bukan senang dengan kematian kaum muslimin, bukan senang dengan adu dombanya terhadap kaum muslimin, namun ia selalu berdoa kepada Allah bukan untuk dirinya, tapi untuk juga kaum muslimin umumnya. Ini akhlak yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah, hidayah, taufik, agar Allah taala memberikan kita akhlak yang bagus, agar kita bisa mencontohkan akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadah kita. Amal ibadah yang sedikit, tetapi kita meminta kepada Allah agar Allah taala terima amal ibadah kita, dan ini yang bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah taala mengingatkan, membangkitkan hati kita ini untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa
ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا واعتدلوا يرحمكم الله. luruskan rapikan sholat fa inna tasbih min tamam sholat istawu dunya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Jemaah sekalian, Jumat ini kami menyediakan sejumlah berkah. Silakan untuk diambil di belakang masjid. Terima kasih.
Ayatnya